wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara sedikit menjelaskan mengenai konsep Islam berkemajuan, terutama sesuai dengan pandangan dan pengalaman Muhammadiyah, yaitu organisasi tertua di Indonesia. Baik, Islam berkemajuan itu ada dua alasan mendasar mengapa disebut sebagai agama yang menuntun dan mendorong umatnya kepada kemajuan atau peradaban. Yang pertama, karena ayat-ayat Al-Quran juga didukung oleh hadis Rasulullah SAW, juga dalam konteks contoh yang diberikan oleh Rasulullah sangat mendukung pada terwujudnya Islam yang berkemajuan. Contohnya seperti apa? Yang pertama adalah alasan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Saya kira teman-teman sudah hafal semua ya. Surat yang kita sering sebut dengan surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Nah, ayat 1-5 ini menjelaskan bahwa ajaran untuk menguatkan tradisi menulis gitu ya, dan membaca disebut dalam surat Iqra gitu ya. Iqra adalah terjemahannya adalah membaca, sehingga jangan sampai kita adalah umat yang diturunkan kepadanya surat Al-Alaq atau surat Iqra tetapi kita tidak memiliki kemampuan untuk membaca, atau dalam pepatah kata Arab adalah umat Iqra la yaqra. Jadi umat yang diturunkan kepadanya surat Iqra tetapi kemudian tidak memiliki kemampuan untuk membaca, menganalisa sebuah fenomena alam dengan baik begitu. Nah, maka ini adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 mengajarkan kepada umat manusia untuk memiliki kekuatan dalam hal membaca dan menulis. Karena apa? Karena peradaban Islam yang selama ini terbangun dengan cukup kuat dalam berbagai lintasan sejarah, juga peradaban modern, itu ditopang oleh dua aspek yang sangat kuat. Pertama adalah aspek Iqra, yaitu membaca. Yang kedua adalah aspek Al-Qalam, yaitu menulis. Lalu kemudian dalam ayat lain, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidaklah merubah kondisi sebuah kaum atau suatu komunitas tanpa dirinya sendiri atau kaumnya sendiri melakukan perubahan yang diawali dari dirinya sendiri. Maka surat Ar-Ra'd ayat 11 ini memiliki pesan yang sangat powerful, yang sangat kuat untuk mengajak umatnya untuk menjadi perilaku perubahan atau agent of social change, pelaku perubahan dalam berbagai konteks masyarakat yang dinamis dan selalu berubah. Oleh karena itu maka di dalam melakukan sebuah perubahan kita perlu keteguhan, kita perlu keyakinan, kita perlu juga keterampilan untuk memetakan sebuah masalah dan lalu kita melakukan perubahan yang signifikan dan baik serta bermanfaat untuk masyarakat. Selanjutnya selain ayat Al-Quran, alasan yang kedua mengapa agama Islam disebut sebagai agama yang berkemajuan adalah karena sosok Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai contoh perilaku atau contoh figur yang melakukan perubahan yang sangat dahsyat dalam sejarah Islam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam konteks kehidupan masyarakat Makkah juga di Madinah itu merupakan contoh yang sangat konkret bagaimana kemudian satu figur Rasulullah mampu melakukan perubahan yang sangat mendasar, di mana masyarakat yang awalnya jahiliyah penuh dengan kebodohan,
tidak ada peradaban, tetapi kemudian berubah menjadi sebuah masyarakat yang maju, beradab, dan kemudian banyak sekali dilingkupi oleh kebaikan-kebaikan dalam perilaku masyarakatnya. Maka kota Madinah itu adalah artinya kota peradaban. Ini adalah simbol bagaimana kesuksesan dan keberhasilan dakwah Rasulullah dalam melakukan perubahan masyarakatnya, perubahan individu-individu yang ada dalam masyarakatnya, dan perubahan dari banyak hal, dari yang tidak baik kepada hal yang baik, dari yang negatif kepada positif, dari hal-hal yang penuh dengan penindasan, kekerasan dan lain sebagainya kepada kondisi masyarakat yang sangat beradab. Nah, itulah dua contoh atau dua alasan mengapa Islam disebut sebagai agama yang berkemajuan. Selanjutnya, rumusan mengenai Islam berkemajuan. Sebetulnya poin-poin apa sih yang bisa membuat Islam disebut sebagai agama yang berkemajuan? Poin pertama adalah bahwa Islam berkemajuan itu menyebarkan benih-benih kebaikan, kebenaran, kemudian juga kedamaian dan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Poin atau rumusan yang kedua adalah bahwa Islam berkemajuan menjunjung tinggi kemanusiaan dan nilai-nilai kemuliaan manusia, baik laki-laki dan perempuan, secara setara dan tanpa diskriminasi. Jadi bahwa mengakui dan juga menghormati bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara setara. Lalu poin yang ketiga dari Islam berkemajuan adalah bahwa Islam berkemajuan adalah anti terorisme, anti peperangan, anti kekerasan, anti penindasan, dan juga anti dalam hal melakukan ketidakadilan juga ketidakjujuran dalam bentuk apapun. Misalnya apa? Sebagai contoh, korupsi, lalu eksploitasi alam, lalu kemudian penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya, itu adalah bentuk contoh dari Islam yang tidak maju atau tidak berkemajuan, sehingga itu bukanlah bentuk Islam berkemajuan. Yang poin yang keempat adalah bahwa Islam berkemajuan melahirkan keutamaan yang menjunjung tinggi dan memayungi berbagai latar belakang sosial, latar belakang ras, suku, agama, golongan, seluruh umat manusia di muka bumi. Itulah 4 pilar rumusan Islam berkemajuan, 4 poin rumusan Islam berkemajuan. Adapun 5 pilar penyangga Islam berkemajuan itu adalah yang pertama, tauhid yang murni. Jadi tauhid yang murni adalah pilar pertama dari Islam berkemajuan. Kita tahu semua bahwa tauhid adalah ajaran yang paling sentral di dalam tradisi Islam. Tauhid adalah sebuah ajaran yang merupakan ajaran pertama dan utama yang harus didahulukan oleh umat Islam, di mana dalam perilaku keislamannya tidak melakukan syirik dan tidak menyekutukan Allah dalam bentuk apapun. Maka tauhid jika dilakukan, diimplementasikan secara benar oleh orang yang beriman, maka ini akan melahirkan banyak kebaikan lain. Misalnya ketika ia sedang diuji oleh suatu musibah atau sebuah wabah, maka ia akan tahan dalam kesabaran dan keteguhan bahwa di sini adalah ada Allah yang menguatkan kita, bahwa Allah yang membersamai kita. Begitu juga ketika kita diberikan kenikmatan, maka kita tidak mudah untuk sombong atau takabur, karena semuanya juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pilar yang kedua adalah memahami Al-Quran dan Sunnah secara mendalam. Pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan Sunnah tidak akan membuat seorang beriman menjadi taklid atau asal ikut saja. Jadi mengikuti sesuatu secara buta, mazhab tertentu secara buta tanpa tahu dasarnya, mengikuti ajaran tertentu, golongan tertentu secara buta tanpa tahu alasannya atau dalilnya di dalam
pilar yang kedua ini akan mendorong umat Islam atau manusia untuk beriman secara akurat, tepat, dan juga secara sesuai dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun pilar yang ketiga adalah melembagakan amal soleh yang solutif dan fungsional. Nah, hal ini adalah kita bisa lihat dari Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan sosial di mana dia melakukan banyak sekali amal usaha di berbagai aspek, gitu ya, aspek sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya, dan itu memberikan kontribusi yang sangat kuat untuk masyarakat secara luas dan inklusif, terbuka untuk semua orang. Yang keempat, pilar yang keempat adalah berorientasi pada kekinian dan masa depan. Jadi Islam berkemajuan, salah satu pilarnya adalah tidak mengajarkan kita untuk selalu kembali ke masa lalu. Walaupun masa lalu itu penuh dengan kejayaan, penuh dengan kekuatan, tapi kita diajak untuk fokus pada masa kini dan masa yang akan datang. Bagaimana peluang-peluang yang ada saat ini, bagaimana peluang-peluang yang ada di masa yang akan datang, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan kreativitas, inovasi, dan lain sebagainya yang memberikan manfaat seluas-luasnya untuk umat. Poin yang terakhir, jadi pilar yang terakhir dari Islam berkemajuan adalah bersikap toleran, moderat, dan suka bekerja sama dengan orang lain. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri dan ideolog dari Muhammadiyah mengajarkan kita betapa ia merupakan sosok yang sangat toleran, sangat terbuka, sangat moderat, dan suka bekerja sama dengan orang dari berbagai lintas agama, lintas golongan. Ketika orang tersebut membawa perspektif yang bisa memajukan Muhammadiyah, membawa pengalaman yang bisa menguatkan Muhammadiyah, maka mereka akan diundang ke Muhammadiyah sebagai seorang tamu yang istimewa. Itulah sosok Ahmad Dahlan yang perlu kita contoh, dan itu menjadi pilar dari Islam berkemajuan. Baik, bagian terakhir yang ingin saya ulas secara singkat adalah mengenai Muhammadiyah sebagai contoh atau profil gerakan sosial yang mengimplementasikan Islam berkemajuan. Pertama adalah bahwa Muhammadiyah telah berhasil merubah masyarakat yang tadinya tradisionalis menjadi modernis. Saya kira semua kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan modernis. Ini adalah bagian dari bagaimana sikap modern yang didasari oleh sikap yang rasional, yang objektif, yang terbuka dan inklusif terhadap banyak hal, perubahan yang dinamis. Yang kedua adalah merubah masyarakat yang tadinya buta huruf, tidak berpendidikan, tidak berperadaban, dan penuh dengan keterbelakangan menjadi literasi, menjadi sangat kuat literasinya, sangat kuat keinginannya untuk meraih pendidikan yang sebaik-baiknya. Lalu kemudian yang ketiga juga Muhammadiyah mencontohkan bagaimana sebagai sebuah gerakan sosial bisa membawa masyarakat dari kondisi yang kolot dan konservatif kepada masyarakat yang maju, rasional, dan objektif. Yang terakhir adalah bahwa Muhammadiyah memberi contoh sebagai sebuah gerakan. Ia tidak hanya banyak berbicara, ia tidak hanya menggerakkan orang dengan simbol-simbol dan lain sebagainya, tetapi kemudian dengan gerakan nyata yang itu berkontribusi bagi masyarakat. Kita bisa lihat bagaimana Aisyah bisa berdiri setelah Muhammadiyah berdiri. Aisyah ini adalah organisasi perempuan yang terus berusaha melakukan gerakan pemberdayaan perempuan, kesetaraan perempuan dengan laki-laki, lalu kemudian banyak sekali kegiatan lain yang bermanfaat untuk masyarakat. Begitu juga berdirinya rumah sakit, berdirinya perguruan tinggi dan sekolah, dari tingkat yang paling dasar sampai tingkat SMA misalnya, itu Muhammadiyah sudah dirikan ribuan
bahkan puluhan ribu baik yayasan ataupun sekolah ataupun rumah sakit di bidang kesehatan, begitu juga dengan yang menanggulangi musibah alam dan lain sebagainya. Jadi sangat sangat luas bagaimana contoh kontribusi dari Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan yang mengimplementasikan Islam kemajuan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.